Kemudian Abu Bakar Siddiq. Nah, ini di sini menunjukkan Abu Bakar di antara sahabat yang paling mulia, bahkan di antara umat yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Disebut As-Siddiq para jemaah, itu disebutkan ya di dalam Al-Quran. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Yang pertama, surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Ya. Di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disebutkan di situ, perhatikan, disebutkan wasayujannabuhal atqa. Ya. Dan orang yang bertakwa, yang paling bertakwa akan dijauhkan dari azab api neraka. Al-atqa yang dimaksud dalam ayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini ayat ini turun, al-atqa ini gelaran untuk Abu Bakar. Nazalat hadil ayat fi Abi Bakar. Itu satu. Nah, yang kedua, Allah menyebutnya Abu Bakar dengan As-Siddiq, ya, karena Allah juga menyebut di dalam Al-Quran, yakni Abu Bakar disifati dengan wasaddaqa, dan Abu Bakar membenarkan. Jadi Abu Bakar disifati dengan as-saddaqa, yakni beliau ini yang datang, Rasul membawa kebenaran, dan Abu Bakar yang disifati dengan membenarkan kebenaran tersebut. Contohnya misalnya di dalam ayat surah Az-Zumar ayat 33 jemaah. Itu ayat berkaitan pujian Allah kepada Abu Bakar, yaitu Allah berfirman walladzi jaa bis-sidqi, dan Nabi Muhammad yang membawa kebenaran. Ya, wajah bisidqi maksudnya Rasulullah, lalu wasaddaqa bihi, ini maksudnya Abu Bakar, wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Siapa maknanya? Abu Bakar. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat berapa? 33 ya. Apa 32? 33. Nah, walladzi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jadi Abu Bakar dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis ya. Dalam hadis kata Abdullah bin Umar, kunna fi zamanin Nabi la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Summa Umar, summa Utsman, summa natruku ashaban Nabi la nufadilu bainahum. Kata Ibnu Umar, kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada yang mengunggulkan sahabat selain Abu Bakar, siapapun. Tidak ada yang kami unggulkan, yani maksudnya kami memuji, menganggap baik selain Abu Bakar, siapapun tidak bisa. Lalu di bawah Abu Bakar adalah Umar. Jadi tidak boleh orang Islam nih meyakini Umar atau siapapun sahabat lain lebih afdal dari Abu Bakar, enggak boleh. Secara mutlak ya enggak boleh. Tapi kalau secara kekhususan tertentu bisa saja ada sahabat yang lebih afdal dari Abu Bakar dalam poin tertentu jemaah. Tapi kalau secara mutlak nggak bisa ada orang yang dibandingkan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Contoh tadi saya katakan umat setelah sahabat tidak akan bisa mengalahkan sahabat secara mutlak. Tapi kalau dalam amalan-amalan tertentu bisa saja ada umat setelah sahabat bisa mengalahkan keutamaan mereka. Contoh, orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang banyak godaan-godaan fitnah akhir zaman, itu Nabi menyebutnya pahala mereka itu as-sabir fi dinihim, yang sabar ada di atas agama di akhir zaman, itu mereka dapat pahala 50 orang sahabat. Kita sekarang ini akan mendapat pahala 50 orang sahabat. Karena hidup di zaman akhir ini yang banyak yakni fitnah-fitnah, ujian-ujiannya. Sampai-sampai para sahabat bingung, ya Rasulullah, au minhum. Ya, mungkin 50 orang itu dibandingkan 50 orang sesama mereka.
Apa kata Nabi? La bal minkum. Tidak. Tapi justru mendapat 50 orang di antara kalian, kata Rasulullah. Nah ini para jemaah, kalau dalam poin tertentu iya, dalam hal apa maksudnya? Dalam hal kesabaran ketika umat di akhir zaman menjalankan syariat ini. Yang mana mereka memang lebih berat. Kalau zaman sahabat ada Rasulullah. Kalau zaman sahabat, sehingga kalau ada masalah-masalah tinggal datang kepada Rasul. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi datang kepada Rasulullah, maka semakin berat. Makanya kata Nabi SAW, asabir fi akhir zaman, orang yang bersabar yakni pada agama di akhir zaman itu mendapat pahala 50 orang di antara kalian kepada sahabat. Maka ini keutamaan yang khusus. Maka kalau secara umum mutlak tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat, tapi kalau dalam poin-poin tertentu bisa. Sama halnya Abu Bakar Siddiq tidak bisa kalah dalam hal amal-amal sahabat lainnya secara umum, tapi kalau secara khusus mungkin Ali dalam poin tertentu lebih afdal dari Abu Bakar, tapi dalam poin tertentu. Tapi kalau secara mutlak tidak bisa Ali mengalahkan Abu Bakar dalam poin secara mutlak. Ya, demikian para jemaah.